Langsung ya? Ya. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Mulyadi. Biasa dipanggil Irfan, tapi dikarenakan di sini ada dua Irfan, jadi saya dipanggil Mulyadi. Dan kesibukan di mana ini teh, di iCommit ya? Kesibukan di iCommit sebetulnya nggak banyak, nggak kayak yang lain. Tapi alhamdulillah ada. Nanti itu mau di copywriting sih kalau saya gitu. Tapi kalau dulu itu pernah di customer service juga, dan ngebantu yang lainnya juga sih, sama tidur kesibukannya. Kayak gitu sih. Kang tahu TikTok gak? TikTok tahu sedikit. TikTok ini kan sebetulnya sudah ada sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Zhang Yiming. Nah, kenapa aplikasi TikTok kembali populer belakangan ini padahal sudah lama ada? Oke, ya kalau misalkan TikTok sendiri gitu ya, mungkin saya juga sedikit baca-baca sih kemarin tuh mengenai TikTok gitu. Dan betul ya, pendirinya itu kan apa tadi itu siapa? Zhang Yiming. Dan ini tuh perusahaan di Cina kan ya, perusahaan di Cina yang dulunya itu kan TikTok ini tuh nggak terlalu familiar dan hanya ada di Cina. Tapi ternyata dulu itu nggak terlalu dikenal kan. Akhirnya ya si perusahaannya ini tuh kan namanya tuh ByteDance, yang ngerubah nama lah jadi TikTok supaya apa? Supaya lebih dikenal. Dan tadi kan terutama di Indonesia mungkin ya belum terlalu dikenal. Terkenalnya mungkin karena emang semenjak pandemi sih kalau kata saya, semenjak pandemi terus TikTok ini mulai banyak yang pakai semenjak ada Bowo juga sih. Pasti tahu lah Bowo sama Nurani ya dulu kayak gitu. Gimana pendapat Anda dengan fenomena sekarang banyak dari kalangan remaja sampai yang tua ikut menggunakan TikTok? Oh, fenomena ya. Ya semenjak si TikTok ini booming kan ya, familiar di 2016 ke atas. Jadi waktu itu saya tuh masih kuliah, dan sebetulnya ada yang pro kontra kan ya. Ada sampaikan spekulasi TikTok ini tuh gimana gitu kan. Terus tadi remaja, orang tua, anak kecil juga kan menggunakan TikTok. Kalau menurut saya masih awalnya sih saya juga termasuk orang yang naon sih TikTok gitu nya. Apaan sih TikTok gitu. Nggak banget gitu. Karena joget-joget jelas gitu kan. Ternyata setelah kesini banyak perubahannya gitu. Banyak perubahan, dan tergantung sih nanti menilainya itu gimana. Kita itu menempatkannya itu mau di mana, mau jadi yang kreatif kah, yang mencari ilmu, atau hanya untuk hiburan dan sebagainya sih, kayak gitu. Kemudian bagaimana cara yang bijak untuk menggunakan aplikasi TikTok ini? Cara yang bijak, nah kalau yang bijak ini tuh tergantung dari si penggunanya. Kalau misalkan penggunanya anak kecil misalkan ya, atau remaja, atau dewasa, atau orang tua di atas ini lansia misalkan, itu tergantung misalkan kalau anak kecil berarti kan harus ada pendampingnya, misalkan ibu atau bapaknya atau siapa. Terus kalau remaja, dia juga masih remajanya itu yang seperti apa, apakah masih 12 tahun kah atau gimana. Jadi gimana menempatkannya gitu. Kalau si TikTok ini tuh kalau misalkan salah menempatkan ya mungkin bisa jadi salah juga nantinya gitu. Tapi kalau ternyata ini menempatkannya di hal yang positif, banyak orang yang terkenal karena TikTok, banyak orang yang bisnisnya melejit karena TikTok, banyak orang yang jadi artis tiba-tiba karena TikTok juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu platform hanya karena misalkan ada itu mah joget-joget, ada di sana mah misalkan hanya untuk hiburan dan sebagainya. Jadi posisikan aja dirinya gitu supaya kita mau bijaknya di sebelah mana gitu, kayak gitu. Dilihat dari segi ekonomi, apakah TikTok bisa menghasilkan uang untuk generasi milenial sekarang? Oke, kalau misalkan menghasilkan uang, saya perhatikan, meskipun nggak terlalu mendalam ya, sekarang itu banyak banget ya yang menghasilkan pundi-pundi uang kalau tujuannya uang gitu ya. Dari TikTok banyak gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya sekedar aplikasi ya kayak Facebook dan sebagainya, itu hanya untuk hiburan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah pandemi datang gitu ya, banyak orang yang mulai sadar, banyak orang yang mulai mendekat ke TikTok gitu. Dan disitulah mulai gitu ya, dari mulai jadi artis TikTok, terus juga ada masuk mungkin ya endorse yang nanti akhirnya tuh mereka jadi artis, banyak followersnya, di endorse kan, yang jadi artisnya itu dapat duit, terus yang nge-endorse-nya pun dapat duit. Jadi ada simbiosis mutualisme di sananya itu. Dan kalau secara ekonomi banyak juga yang mereka itu enggak, awalnya tuh awalnya itu mereka biasa misalkan, atau katakanlah belum punya gitu, tapi setelah dia terkenal di TikTok udah berubah, ada yang glowing, ada yang punya motor, punya mobil, punya rumah gara-gara TikTok sih. Jadi
ya sangat membantu sih kalau menurut saya, dan itu pun tergantung dianya kreatif atau tidak, seperti itu sih. Apakah TikTok mempunyai keamanan sistem yang baik bagi penggunanya? Nah kalau ini sih harusnya makan ya, si TikTok ini tuh ditanyakannya itu kalau mengenai sistem ke orang TikToknya langsung gitu kan. Tapi setelah saya baca-baca juga di panduan TikToknya itu sendiri, kalau keamanan udah pasti ada gitu. Dan akhir-akhir ini atau selama ini saya belum pernah dengar ada misalkan kerusakan di TikTok yang menyebabkan penggunanya gimana, saya belum pernah dengar. Kayak misalkan akun IG misalnya hilang, diretas dan sebagainya, atau akun BRI misalnya hilang, diretas gitu kan. Nah kalau TikTok ini tuh belum. Jadi kalaupun misalkan ada yang pengguna udah banyak pengikutnya nih, terus dia itu misalkan di ban akunnya hilang atau ada yang nge-report, itu bisa bikin lagi kan ya. Si TikTok ini tuh hanya ganti Gmail langsung bisa berubah gitu, namanya dengan tetapnya sama. Jadi kalau secara keamanan itu sudah pasti ada gitu ya. Banyak yang TikTok persiapkan untuk penggunanya itu bisa lebih banyak lagi dan yang ngerasa nyaman aja menggunakannya. Jadi kalau menurut saya sih ada gitu. Edukasi apa yang perlu orang tua jelaskan kepada anaknya tentang bagaimana cara bermain sosial media secara baik, termasuk TikTok? Oke, berarti ini kan peran orang tua ya, peran orang tua di mana mereka itu harus menempatkan si anak itu nantinya akan gimana gitu ya ketika menggunakan sosial media. Otomatis salah satunya TikTok. Nah, berarti kan yang diedukasikannya itu bukan hanya tentang penggunaannya, tapi juga tentang konten-kontennya, disampaikan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang katakanlah ini tuh mengandung hal yang salah atau enggak gitu. Dan nanti juga si TikTok ini tuh bagi anak juga kan ada yang bisa untuk belajar, ada yang bisa untuk hiburan dan lain sebagainya. Jadi supaya bijaknya itu orang tua juga harus mendampingi kapanpun gitu ya, bukan kapanpun setiap hari gitu, tapi waktunya juga dibagi, terus juga dikasih tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Menurut pendapat Anda, apakah aplikasi TikTok perlu adanya pembatasan umur bagi pengguna? Kalau menurut saya sih pembatasan umur itu memang harus ya, karena suka ada kan ya kalau di TV juga ada RBO gitu kan, di bawah 13 tahun misalkan ada yang buat khusus 8 tahun dan sebagainya, bimbingan orang tua gitu. Tapi ternyata di TikTok juga ada perlindungan seperti itu atau pembatasan umur gitu. Jadi ada sih di salah satu fiturnya itu kalau nggak salah namanya itu fitur kayak keluarga gitu. Jadi ada orang tua yang nantinya itu bisa tahu kegiatan si anak itu menggunakan TikTok itu seperti apa. Meskipun kita nggak tahu kan, yang namanya udah di HP udah dipegang, dia itu mau buka apa, nanti yang keluarnya apa, itu meskipun kita nggak tahu kayak gimana. Yang pasti untuk pembatasan itu harusnya ada sih, supaya nggak dapat yang kecil dapat konten dewasa yang akhirnya cemerawut gitu kan, nggak enak gitu dilihat. Banyak yang berpendapat TikTok merusak akhlak. Bagaimana pendapat Anda? Nah ini kan di awal-awalnya, pas lagi rame-ramenya, pas Bobo muncul gitu kan, banyak yang joget-joget, cewek, cowok joget-joget juga gitu kan, banyak yang ngehujat juga. Merusak akhlaknya itu sebetulnya kan mungkin di bagian tadi ya, joget-jogetnya, perempuan yang menampilkan gayanya mereka berjoget dan sebagainya tanpa mungkin mereka itu dengan pedenya gitu. Tapi kan kembali ke dirinya pengguna gitu, kembali ke diri kitanya masing-masing yang menggunakan, ya kita mau menilainya itu seperti apa gitu. Kalau merusak akhlak berarti kan harusnya banyak yang akhirnya itu rusak juga secara pikiran dan sebagainya gitu. Makanya sebagai pengguna yang baik juga itu harus bisa menempatkan gitu, harus bisa menempatkan dirinya menggunakan TikTok ini tuh untuk apa. Toh di Instagram juga kan ada misalkan, terus di Facebook juga ada, di YouTube juga banyak gitu. Video-video yang joget-joget kayak gitu. Bahkan kan diangkat di sana. Jadi ya sebijak-bijaknya kita menempatkan dirilah mau di mana. Jadi kalau bahasan akhlak itu kan jauh banget ya. Maksudnya saya bukan ahlinya, tapi maksudnya ketika kita menempatkan untuk tempat yang pas gitu, kita nggak bakalan lah sampai akhirnya terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Apalagi kan hanya membawa satu nama misalkan TikTok, menyalahkan TikToknya, tergantung ke penggunanya sih kalau itu. Saran video konten yang dapat dilakukan oleh remaja dengan tetap positif. Saran video, ya kalau misalkan saran video mah yang pastinya harus mendidik, kreatif, terus juga edukatifnya.
ya jadikan si platform TikTok ini tuh untuk media yang bisa menimbulkan hiburan, mungkin pembelajaran, atau juga mencari uang, atau juga menentukan karirnya dia melalui TikTok dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh lah gitu. Yang pasti hadirkan yang kreatif, yang inovatif, yang bisa bahkan lebih bisa edukatif gitu. Apalagi remaja kan ya, banyak banget yang nonton. Udah. Oke. Atas jawabannya. Siap. Ya. Nuhun. Assalamualaikum. Punten bisa ya salah. Ya.